Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan, yaitu ini ada bab baru, buku baru, yaitu wirid wanita haid. Ya, ini tentang masalah haid. Ayo rene kabeh. Nusa. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Ya, wirid wanita haid. Ini penulisnya Abu Umar Abdillah. Wirid wanita haid. Nah, ini nanti bisa dilihat di bukunya, yaitu daftar isinya, ya. Jadi nanti tidak kita baca semua, mungkin ada beberapa bab yang perlu Abi sampaikan, Abi bacakan, ya. Ini daftar isinya. Ya, yang kita baca yaitu sebab-sebab lemah iman saat datang bulan. Ini. Jadi sebab-sebab lemahnya iman seseorang saat datang bulan atau datang haid. Ya, ini mulanya orang-orang yang haid itu apa? Punya kelemahan di saat dia datang bulan. Apa kelemahan-kelemahannya? Ya, mari kita lihat yang pertama, halaman berapa itu? Minimnya ilmu. Apa sampean baca? Jun. Halaman 3. Minimnya ilmu. Krisis ruhiyah bisa terjadi karena minimnya pengetahuan muslimah terhadap jenis-jenis ibadah, terutama ibadah hati. Padahal ibadah hati lebih luas cakupannya, lebih kontinu tuntutan untuk dikerjakan dan tetap diperintahkan dalam situasi apapun, termasuk ketika haid, nifas maupun junub. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, sesungguhnya amal hati lebih agung dan lebih berat daripada amal jawarih atau anggota badan. Beliau juga berkata, amalan hati adalah inti, sedangkan amal anggota badan mengikuti dan melengkapi. Inilah perkara yang kebanyakan luput dari perhatian kita. Amal hati dituntut adanya secara dawam, kontinu, baik berupa mencintai Allah, takut kepada Allah, berharap kepadanya, tawakal kepadanya. Mereka diawasi olehnya, Merasa, bukan mereka. Diawasi olehnya dan inabah kepadanya. Ibadah seringkali juga dimaknai sempit sebatas ibadah-ibadah khusus, sehingga wajar jika
muslimah merasa kehabisan peluang untuk beribadah ketika haid, tidak boleh sholat maupun saum, padahal definisi ibadah itu luas sehingga memungkinkan bagi seorang muslimah untuk merealisasikan ibadah setiap waktu 24 jam sehari semalam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah yakni seluruh perkara yang dicintai Allah dan diridainya, baik perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Ibadah tetap kontinu meski muslimah dalam keadaan haid, sehingga hubungan antara dirinya dengan Allah tidaklah putus karenanya, hati pun tetap hidup. Ya. Jadi ini yang pertama, ya. Kenapa seorang muslimah, ya, itu di saat datangnya bulan itu apa? Keimanannya itu lemah. Ya. Ini hampir semua wanita di saat-saat seperti itu menurun keimanannya. Karena apa? Ya sudah meninggalkan sholat, enggak sholat, enggak puasa, ya, terus tidak membaca Al-Quran. Nah, itu merupakan kelemahan. Dan kebanyakan wanita setelah datangnya bulan itu malah dihindarkan dari zikir pada Allah. Yang diperbolehkan itu kadang-kadang malah belum diamalkan, sehingga keimanannya lemah. Karena kurangnya ilmu tentang itu. Ya, dikira kalau sudah libur itu libur semuanya, padahal tidak. Ya, ini yang pertama, perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sesungguhnya amal hati lebih agung dan lebih berat daripada amal jawarih, ya, amal anggota badan. Ya, jadi ini yang pertama dalam buku ini, yaitu wirid wanita haid. Yang pertama, minimnya ilmu, ya, yang sudah dibaca tadi, bahwasanya seorang wanita, ya, itu karena belum mengetahui ilmunya, sehingga dikira beribadah kepada Allah itu hanya puasa, sholat, baca Al-Quran, hanya itu aja. Ya, sehingga di waktu dia libur koyo-koyo ibadah ki mandek. Ya, padahal ini tadi dijelaskan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, yaitu mendefinisikan ibadah yaitu seluruh perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik perkataan maupun perbuatan, yang dohir maupun yang batin. Nah, itu dimasukkan ibadah. Ya, jadi ibadahnya semua seluruh perkataan, ya, perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, itu adalah ibadah. Entah dengan perkataan, ya, atau perbuatan, ya, yang dohir maupun yang batin. Ya, kalau itu perkara yang dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah, itu ibadah. Oleh ibadah itu harus tetap kontinu. Ya, ibadah itu harus tetap terus meskipun muslimah itu dalam keadaan haid atau datang bulan. Ya, sehingga hubungan antara dirinya dengan Allah itu tidak putus karenanya. Ya, hati pun tetap hidup kalau dia mengetahui bahwasanya ibadah itu adalah seluruh perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Ya, jadi ini. Jadi kampanye harus memahami tentang masalah ibadah. Ibadah itu adalah perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan Allah ridho padanya. Itu ibadah. Ya.
Contohnya apa? Sampean pada waktu haid, sampean misalnya beramal kebaikan, ya, bersedekah, atau kalian dzikir pagi, dzikir sore, itu ibadah, ya, digunakan untuk nyemak anak-anak TPA, ngajari TPA, ya, itu ibadah, ya, membantu orang tua itu ibadah, ya. Jadi ibadah itu apa? Perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kelemahan yang pertama, ya. Kelemahannya seorang wanita di saat haid itu karena minimnya ilmu. Dan yang kedua, jauh dari zikir kepada Allah. Taman baca. Jauh dari zikrullah. Kenapa dari minimnya ilmu terhadap jenis ketaatan, maka sibuk dengan perkara yang mubah dan lalai dari zikrullah. Juga sering menjadi tradisi wanita yang sedang haid. Padahal Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sesungguhnya bagi hati laksana air bagi ikan. Maka bagaimana nasib ikan bila dikeluarkan dari air? Kondisi hati yang tak disiram dengan zikir laksana ikan yang di luar. Cepat atau lambat ia akan mati. Lebih dari itu, Nabi telah mengumpamakan hati yang kosong dari zikir bagikan orang yang mati. Terus Alladzina yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalah hayyi wal mayyit. Artinya perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dan yang mati. Hadis riwayat Bukhari nomor 5928. Tak ada dalil yang sharih yang melarang wanita haid untuk berzikir, menyebut asma Allah, memuji dan mengingatnya. Tak ada nas baik Al-Quran maupun Al-Hadis yang mengecualikan wanita haid untuk masuk ke dalam golongan ulil albab yang dikabarkan oleh Allah dalam firman-Nya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, wahai Rabb kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Surat Al-Imran ayat surat ketiga ayat 191. Syekh Abdullah bin Jibrin bertanya sebagaimana tercantum dalam Fatwa Al-Mar'ah yang disusun oleh Al-Musnid halaman 25. Apakah Allah Subhanahu wa taala menerima doa dan istighfar wanita haid? Ya, diperbolehkan, bahkan dianjurkan bagi wanita haid untuk memperbanyak doa, istighfar, zikir dan merendahkan diri kepada Allah, apalagi di waktu-waktu yang mulia. Apabila terpenuhi sebab-sebab dikabulkannya doa, maka Allah menerima doa wanita yang haid dan selainnya. Intinya kondisi haid tidak menggugurkan kewajiban wanita untuk berzikir maupun berdoa, karena tidak ada dalil yang menyebutkan larangannya. ya, jadi ini kelemahannya wanita haid. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Minimnya ilmu. Itu yang kedua, jauhnya dari zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada Rasulullah SAW di dalam satu hadis menerangkan, yaitu masalul ladzina yazkuru rabbahu wal ladzina la yazkuru rabbahu masalul hayya wal mayyit. Ya, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dan yang mati. Ya, jadi ini apa? Benar-benar kelemahan seorang yang dia itu dalam keadaan haid karena minimnya ilmu, merasa apa?
nek wis prai iki prai kabeh. Padahal apa? Rasulullah SAW menerangkan ya tentang zikir. Rasulullah di dalam hadis ini tadi apa? Mempermisalkan orang-orang yang berzikir kepada Rabb-nya, berzikir kepada Allah, dan orang yang tidak berzikir kepada Rabb-nya itu seperti al-hayya wal mayyit, seperti orang yang hidup dan yang mati. Ya mesti beda jauh. Maka kalau kalian itu di waktu libur kok tidak berzikir kepada Allah, ya berarti ya kalian itu padha karo wong mati. Ya nek wong mati ya ora iso zikir, ya ora iso membaca. Ya. Jadi ini dalil tentang masalah berzikir. Jadi meskipun kalian itu dalam keadaan haid itu tidak terlarang. Ya, jadi ini disebutkan tidak ada dalil yang sharih yang melarang wanita untuk berzikir, menyebut asma Allah, memuji Allah dengan mengingat kepada Allah. Dan tidak ada nas baik Al-Quran maupun hadis yang mengecualikan wanita haid untuk masuk ke dalam golongan ulul albab yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, yaitu di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-131. 191 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk dan dalam keadaan berbaring, dan mereka itu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, wahai Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi ini enggak ada larangan bagi wanita untuk selalu mengingat Allah di waktu dia haid, ya, mengingat kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, ya, sambil dalam keadaan berbaring, ya, dan dalam keadaan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, itu diperbolehkan. Ya, meskipun kalian dalam keadaan haid itu dibolehkan untuk mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Enggak ada larangan. Ya, oleh karena itu kamu harus merubah keadaan-keadaan yang kamu biasakan setiap haid selama 7 hari atau kurang atau lebih, ya. Kalau misalnya sampai itu dalam keadaan seperti itu, tetap diperintahkan, ya, meskipun nggak sholat, nggak puasa, ya, tetap diperintahkan untuk selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini. Terus sekarang selanjutnya sibuk dengan dosa. Ini yang ketiga. Jangan baca. Sibuk dengan dosa. Kemana lagi larinya nafsu ketika sepi dan zikir dan ketaatan? Ia akan kembali kepada kecenderungannya. Kepada keburukan dan dosa, sedangkan naiknya iman itu dengan amal salih dan turunnya adalah karena maksiat. Kondisi yang paling buruk adalah ketika lemah amal hati dan jawarihnya. Dalam waktu yang bersamaan dia bergerombol dengan dosa-dosa. Jika unsur yang menyehatkan dan merata, seberapakah kadar harapan dia untuk bisa hidup seperti tanaman yang tidak diberi pupuk di tanah yang tak subur, menyerang di akar, batang, daun dan buahnya. Masihkah diharapkan hasil panennya?
Begitulah halnya dengan hati, padahal ia adalah Malikul Adha, raja dari anggota badan dan panglimanya. Apa yang diperintahkan oleh itulah yang akan dikerjakan anggota badan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Artinya, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal darah yang apabila dia baik niscaya baiklah seluruh jasad, dan jika buruk maka buruklah seluruh jasad, ialah hati. Nomor 2 itu aneh hadis apa wi? Keterangan di bawahnya. Hadis surat Al-Bukhari nomor 50. Ya. Jadi ini. Jadi kelemahannya orang yang haid yang ketiga yaitu sibuk dengan dosa. Ya. Saya ini kemana lagi? Larinya nafsu ketika sepi dari zikir dan ketaatan. Jadi nafsunya manusia, khususnya di sini perempuan, ya, ketika sepi dari zikir kepada Allah dan ketaatan, mesti larinya kepada apa? Keburukan dan perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Sedangkan naiknya iman itu dengan amal soleh, dan turunnya iman itu adalah karena maksiat. Jadi di waktu kamu libur, ya, wis enggak berzikir kepada Allah, ya otomatis hatinya itu apa? Akan bermaksiat kepada Allah. Jadi kondisi yang paling buruk adalah ketika lemahnya amalan hati dan amalan jawarihnya, anggota badannya, ya, dalam waktu yang bersamaan, ya, dia itu bergumal dengan bergumal apa? Bercampur dengan dosa-dosa. Ya. Jika unsur yang menyehatkan dan yang menyuburkan hati tidak ada. Jadi hati nek ora enek sing menyuburkan, ya akan menjadi sesat itu di situ. Kudune di waktu lemah ke disirami dengan ilmu-ilmu, dengan zikir kepada Allah agar hatinya itu menjadi apa? Menjadi baik. Ya, oleh di dalam hadis ini tadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal darah yang apabila dia baik, niscaya baiklah seluruh jasadnya, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh jasad itu, dialah hati. Jadi ini. Jadi pokoknya dalam dirinya manusia itu pada hatinya, ya. Jadi segumpal darah yang ada di dalam anggota tubuh ini. Mulai di sini Rasulullah mengatakan sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal darah yang apabila dia baik, niscaya baiklah seluruh jasadnya. Dan jika dia darah itu buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Dialah adalah hati. Jadi hati ini apik, ya apik semuanya. Anggota badannya juga apik. Tapi kalau hatinya itu jelek, maka seluruh anggota badannya ya jelek, digunakan untuk kejelekan, untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, yang ketiga, ya, penyebabnya keimanannya seorang wanita di saat datang bulan itu lemah, itu karena apa? Sibuk dengan dosa. Jadi hatinya itu karena nggak ada yang menyirami, tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah,
tidak disirami dengan ilmu-ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, itu akhirnya hatinya menjadi keras. Ya, diajak kepada kebaikan malah turu, malah wegah, malah nggak mau memperhatikan, ya, malah di sambil lalu saja. Kayak ini, mulanya kelemahan di waktu apa? Datang bulan, ya. Nah sekarang lanjutkan. Saiki amal pilihan saat datang bulan. Jadi amalan-amalan apa saja yang perlu untuk menguatkan iman, ya, yaitu dengan amalan pilihan saat datang bulan. Yang pertama istighfar, yaitu halaman 51. Jadi ini amalan-amalan pilihan di saat apa? Di saat haid, di saat datang bulan, ben imane ora merosot, imane tidak turun ini piye? Ya. Ini yang pertama. Jangan dibaca. Istighfar di waktu sahur. Istighfar di waktu sahur. Sebagaimana hari biasa, hendaknya Anda bangun di waktu sahur atau paling tidak beberapa menit sebelum waktu subuh. Meskipun Anda tidak boleh sholat malam, tapi haid tidak menghalangi Anda untuk mendapatkan keutamaan yang dijanjikan Allah. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Quran Surat Ali Imran ayat 16-17. Itulah waktu yang paling tepat untuk memohon ampun kepada Allah, menyesali dosa, dan berdoa kepada Allah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Kelewat ya berarti sing. Ya. Jadi istighfar waktu sahur. Yang 52 ada. Kelompatan berarti. Jadi intinya yang kedua yaitu istighfar di waktu sahur. Jadi ini diperintahkan oleh dalam buku ini diberi keterangan, ya, sebagaimana yang hari-hari biasa hendaklah Anda itu bangun di waktu sahur. Jadi kalau kalian itu di waktu haid, ya, di waktu haid, di waktu tidak haid itu biasa bangun sebelum subuh, yaitu di waktu-waktu sahur, maka meskipun dalam keadaan haid tetap diperintahkan, dianjurkan untuk bangun pada waktu itu, ya. Paling tidak apa? Waktu sebelum waktu subuh itu tangi. Meskipun Anda tidak boleh sholat malam, tapi bagi orang yang datang bulan atau haid tidak menghalangi Anda untuk mendapatkan apa? Keutamaan yang dijanjikan oleh Allah. Ini keutamaan yang dijanjikan oleh Allah apa? Yaitu di dalam Al-Quran tadi.
biar amalannya orang yang dalam keadaan haid biar imannya tetap teguh ya, yaitu istighfar di waktu sahur. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ya, alladzina yaqulu, ya, orang-orang yang mereka mengatakan Rabbana, ya Rabb kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, kami itu beriman, faghfir lana, maka ampunilah ya, ampunilah dosa-dosa kami, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah untuk kami dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan jagalah dari azab neraka. Ya, ini doanya orang-orang yang mereka itu sebelum subuh, yaitu di waktu-waktu sahur. Ini dianjurkan untuk berdoa ini, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman. Maka ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Ya, artinya yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, dan ampunilah segala dosa kami, dan peliharalah kami, jagalah kami dari siksa neraka, yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan memohon ampun di waktu sahur. Nah, ini ya, jadi apa, meskipun libur, meskipun kalian tuh haid, maka diperintahkan untuk apa? Ini berdoa di waktu sahur, berarti di waktu sebelum waktu subuh, untuk berdoa ini tadi, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu ya. Dan di waktu itu adalah waktu yang tepat untuk memohon ampun kepada Allah, ya, menyesali dosa, dan berdoa kepada Allah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya, dan juga Nabi Muhammad SAW mengabarkan keutamaan waktu sahur, yaitu di dalam hadis An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yang zilu Rabbana tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya khina yabqa sulusul laili al-akhirah fayaqul man yad'uni fastajiba lahu man yas'aluni fa'utiyahu man yastaghfirni fa'aghfir lahu. Ya, artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia ketika sampai sepertiga malam yang terakhir. Dia Allah berkalam, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya akan kuberi. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Ini di waktu sahur, ya, sebelum subuh. Ya, jadi ini wanita-wanita yang haid, yang datang bulan itu tetap usahakan bangun di sepertiga malam yang akhir, yang di situ Allah setiap malam, ya, sepertiga malam terakhir itu Allah itu turun di langit dunia. Maka Allah berkalam, siapa yang berdoa kepadaku niscaya akan aku
kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya akan kuberi. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Jadi nggak ada misalnya apa seorang wanita haid tak turu sampai esok sampai beduk nek perlu, alasannya sakit, alasannya begini dan begitu. Ya, kalau kalian sakit minta pada Allah, benar sakit piye, berdoa kepada Allah. Ya, sehingga ini amalan-amalan harian itu tetap apa? Diamalkan meskipun dalam keadaan libur. Ya, dalam keadaan haid, dalam keadaan datang bulan. Ya, saat itu juga kondisif untuk mengadukan segala persoalan itu kepada Allah. Jadi ini punya masalah seperti itu, haidku kok loro kok ini, ya mintalah kepada Allah. Ya, di sepertiga malam yang terakhir itu loh. Ya, terus mengingat dosa dan juga mengingat akhirat. Ya, sangat bagus jika Anda bisa menangis karena takut kepada Allah di tengah keheningan malam sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ainalin lata masuhuman nar, ainan bakas min khasyatillah, wa ainun ya'tas tahrusu fi sabilillah. Ya, yang artinya dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bergadang karena berjaga-jaga fi sabilillah. Ya, di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi nomor 1639, hadis ini sahih. Ini ya, jadi amalan untuk menguatkan iman yang pertama ya, yaitu istighfar, memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Mulanya meskipun dalam keadaan haid, kamu apa? Usahakan tetap bangun. Ya, tetap apa? Digunakan untuk zikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, ya, meminta sesuatu kepada Allah, ya, agar apa? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada istilahnya sampai peh peraya terus turu sampai pagi. Ya, jadi amalan-amalan harian itu diganti, orang sholat diganti zikir, ya, orang sholat diganti untuk membaca ayat-ayat membaca hadis-hadis untuk menambah ilmu, biar hatinya tetap tersirami sehingga tidak lemah di saat kondisi seperti itu. Ya. Terus yang kedua, yaitu zikir pagi. Jika pagi hari tiba, Anda bisa memilih zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi untuk dibaca di pagi hari. Semakin baik jika Anda membacanya secara lengkap. Berikut ini adalah zikir-zikir pagi hari yang diajarkan oleh Nabi. Sengaja penulis tidak mencantumkan zikir-zikir dari Al-Quran seperti Al-Fatihah, ayat kursi, dan yang lainnya. Ini untuk mengambil pendapat yang hati-hati yang menyebutkan bahwa wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika min kasali wa su'il kibari wa Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nar wa adzabin fil qubur wa adzabin fil qabr. Kami telah masuk ke waktu tertentu. Segala puji bagi Allah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah yang Maha Ahad. Tiada sekutu baginya, miliknya lah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbi, aku memohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan
sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan hari tua. Aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan kubur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Sampai itu ya. Jadi ini apa? Kita dianjurkan zikir pagi hari. Enggak. Jadi orang haid ora wis dinggo gletak nggo turu wis ora gelem zikir. Jadi ini perintahnya apa? Tetap digunakan untuk berzikir kepada Allah. Di sini dijelaskan tidak dicantumkan zikir dari Al-Qur'an ya, karena ada perbedaan dari ulama ya, ada perbedaan tentang nek orang haid enggak usah baca Al-Qur'an. Maka di sini diterangkan apa? Silahkan membaca zikir-zikir pagi yang ada dalam sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan contoh-contohnya zikir pagi. Ya. Ini keutamaannya, saya baca langsung aja keutamaannya. Barang siapa yang membacanya dengan yakin ketika sore hari, lalu ia meninggal dunia pada malam itu, maka ia masuk ke dalam jannah. Dan demikian juga ketika membacanya di pagi hari. Nah inilah. Jadi meskipun dalam keadaan libur, zikir pagi itu jangan berhenti. Rugi kalau kapan itu apa? Meninggalkan zikir pagi, zikir sore. Karena kalau kalian itu berzikir pagi atau sore, kalau kalian itu membacanya pagi hari, terus siangnya meninggal, ya, dikatakan dalam keterangan ini, dia masuk ke dalam jannah. Kalau dia membacanya di sore hari atau di malam hari, ya di sore harinya membaca, maka dia di malam harinya meninggal, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Jadi dikir-dikir seperti apa? Amalkan meskipun dalam keadaan libur, nggak ada misalnya perai semuanya. Jangan alasan karena sakit, ya. Sakit itu bisa sampai kalau turun ini tapi digunakan untuk zikir bisa, ya. Wong nek wis sawane nyambut gawe iso zikir nggak bisa, itu ya hanya alasan aja, ya. Mulane dalam keadaan sakit itu ndang minta pada Allah, ya Allah aku nek pas ngene iki lara nyapa, ya Allah sembuhkanlah aku ya Allah. Ya, dengan meminta kepada Allah di waktu tadi, waktu apa? Sebelum sahur tadi, di waktu sahur ya. Kalau dia meminta maka Allah akan mengabulkannya. Kalau dia mohon ampun maka Allah mengampuninya. Nah ini menunjukkan apa? Nggak ada perbedaan antara libur sama tidak libur. Perbedaannya hanya misalnya nggak sholat, ya, nggak membaca Al-Qur'an, ya, atau tidak mengamalkan amal-amalan yang dilarang oleh Allah. Ya, tapi apa? Amalan-amalan yang lainnya itu ada, dan itu jangan ditinggalkan. Jangan price bubar ora nglakoni apa sunah-sunah yang lainnya. Nah, itu menjadi kerugian. Misalnya dalam keadaan haid, dalam keadaan apa? Datang bulan, ora zikir, ora sholat, ora puasa, ora ngaji, terus mati. Kira-kira mati dalam keadaan apa? Ya. Mulane di sini masalah ilmu tentang apa? Haid itu perlu kamu ketahui sehingga kalian itu apa? Tidak merasa wis segalanya senek wis ngene iki bar prai kabeh. Ternyata setelah kita pelajari seperti ini, ya tetap ada anjuran-anjuran untuk apa? Menjaga keimanan biar keimanannya tidak
runtuh di waktu dalam keadaan haid. Ya. Ini tentang doa-doa zikir-zikir pagi, ya. Nanti ada keutamaannya, manfaatnya apa. Insyaallah nanti sampai baca sendiri. Seperti contohnya ini, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbil arsyil azim. Ya, di situ dijelaskan cukuplah Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Kepadanya lah aku bertawakal, Dialah Rabb yang menguasai ars yang agung. Dibaca 7 kali waktu pagi dan sore. Keutamaannya, barang siapa yang membaca ketika pagi dan sore hari sebanyak 7 kali, maka Allah akan mencukupkan baginya dari perkara dunia dan akhirat yang menjadi perhatiannya. Jadi ini tentang zikir-zikir pagi. Ya. Mulanya kalau sampai libur kok enggak zikir pagi, kerugian banyak sekali, kerugian yang kamu tinggalkan. Ya. Halaman yang ke-57. Ya. Ini masih tentang masalah zikir, contoh-contoh zikir pagi. Ya. Jadi ini banyak sekali zikir-zikir pagi itu. Mulai jangan merasa wis kamu cukup nek pray total. Jangan. Ya, hari ini kamu harus rubah. Ya. Contohnya ini membaca subhanallahi wa bihamdihi. Ini zikir pagi itu digunakan untuk zikir. Ya, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi sampai 100 kali. Ya. Atau membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ya. Ini zikir-zikir untuk pengganti dari salat, pengganti dari membaca Al-Qur'an. Gunakan ini untuk zikir, ojo prais enggak usah zikir, enggak usah mengamalkan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Jadi akan menjadi kerugian. Ya, di saat kamu libur malah kamu tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang untuk menguatkan iman lagi, yaitu tentang zikir sehari semalam. Coba sampean baca halaman 62. Jadi ini amal-amalan untuk meningkatkan iman di saat kalian dalam keadaan libur atau haid. Zikir sehari semalam. Halaman 62. Zikir sehari semalam, hanya rutinitas harian yang selalu Anda lakukan. Jika Anda melazimi zikir sesuai dengan tuntunan waktu dan kondisinya, niscaya hati akan hidup, dan tentu saja pahala dijanjikan untuk Anda. Di antaranya 1. Bertasbih ketika matahari meninggi. Amr bin Abbas As-Silmi radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mata taqil syamsu fa yabqa syai'un min khalqillahi illa sabbahallahu bihamdi illa ma kana min syayatin wa al-biya'i bani Adam." Tidaklah matahari beranjak naik dari tempatnya, melainkan setiap makhluk Allah akan bertasbih dengan memujinya, kecuali dari kalangan setan dan anak Adam yang bodoh. Ya, jadi ini di waktu pagi kita diperintahkan untuk apa? Bertasbih kepada Allah. Ya, sabahallahu bihamdih. Ya, bertasbih kepada Allah dengan tasbih kepadanya. Jadi ini kayak sampai pagi hari doa zikir pagi. Allahumma asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan
wa ilaihin nusur. Lah itu apa? Berzikir di pagi hari. Aja pamen diajak zikir malah kamen turu, alasane loro, alasane lemes, alasane apa. Itu akan menjadi kerugian pada diri kalian sendiri. Dan di saat kamu seperti itu, lemah seperti itu, terus dicabut nyawanya, piye sampean? Akan menjadi kerugian. Terus selanjutnya, zikir setiap kali keluar masuk WC. 2. Berzikir setiap kali keluar masuk WC. Bacalah basmalah sebelum masuk karena Nabi SAW bersabda, Satru ma baina a'yunil jinni wa awrati bani Adam. Idza dakhala ahaduhum khala'a ayyaqulu bismillah. Menghalang antara mata jin dan aurat anak Adam adalah jika seorang di antara kalian masuk kamar mandi mengucapkan bismillah dengan nama Allah. Kemudian bacalah doa yang diajarkan Nabi sebagaimana yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu. Apabila Nabi SAW masuk kamar mandi, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari nomor 142. Terus Adapun doa keluar WC atau kamar mandi adalah ghufranaka, aku mohon ampunanmu. Hadis riwayat Abu Daud. nah, jadi pagi hari kita disuruh untuk bertasbih kepada Allah. Terus kita meskipun libur, kalau kita masuk ke kamar mandi agar aurat kita tidak dilihat oleh oleh syaitan, maka disuruh membaca bismillah. Jadi karena masuk kamar mandi sik bismillah sik. Ora langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tapi baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau keluar membaca ghufranaka. Nah, seperti ini kadang-kadang orang pada waktu head merasa wis dikir-dikir ngono ki ditinggalkan. Nah, padahal sebenarnya itu penjagaan, meskipun dalam keadaan libur, kalian masuk ke kamar mandi tetap harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya, zikir setiap kali memakai dan melepas pakaian. Jika setiap kali memakai dan melepas pakaian, Nabi SAW bersabda, barang siapa mengenakan pakaian seraya mengucapkan Alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah menutupi aku dengan pakaian ini dan mengaruniakannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ketika melepas pakaian dan membaca bismillah, dengan nama Allah aku meletakkan baju. Jadi ini tentang masalah pakaian. Yang ini kayak kita kadang-kadang jarang mau berdoa. Ini kita kadang-kadang kita itu karena apa? Masih minimnya ilmu. Kadang-kadang ilmu itu banyak tapi kita belum mengamalkan. Wis ngerti, kadang-kadang belum mengerti ilmunya. Ya, wis ngerti urung diamalne. Ya, yang penting apa? Kita harus berilmu. Nanti suatu saat kalau kita itu berilmu, kita akan dibimbing dengan ilmu itu. Karena ilmu itu harus diulang itu di situ. Kadang-kadang kita itu wis ngerti, tapi kadang-kadang orang ngamalne. Perlu ilmu itu diulang lagi biar kita bisa mengamalkan. Ya, jadi ini penjagaan di dalam masa berpakaian. Jadi ini juga zikir. Terus selanjutnya zikir keluar dan masuk rumah. Zikir keluar dan masuk rumah. Jika keperluan mengharuskan Anda untuk keluar rumah, maka bacalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada siapa yang keluar dari rumahnya seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan upaya kecuali karena Allah. Maka dikatakan kepadanya, engkau telah dicukupkan dan dijauhkan dari setan. Bacalah pula doa Nabi yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Berkata, Nabi SAW
sama sekali tidak pernah keluar rumah kecuali beliau menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, Allahumma a'udzubika an adilla au udil an adilla au udilla au azilla au uzil au azilla au uzala au adlima au udlama au ajhala au yujhala alaih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, menzolimi atau dizolimi, berbuat bodoh atau dibodohi. Adapun doa hendak masuk rumah adalah Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah, semoga kesejahteraan, rahmat dan barokahnya tercurah kepada kalian semua. Ini ya. Jadi ini apa? Tentang berdoa. Ini adalah kita hari ini hadis-hadis seperti ini ada yang belum kita ketahui. Ya. Jadi mau keluar rumah kita berdoa bismillah, tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Ya, atau yang panjang ini tadi. Ya. Terus kalau masuk ke rumah itu biasanya awal dia masuk ke rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dalam hadis ini ada tambahan Bismillah. Ini hadis apa ini? Ada keterangannya enggak? Bismillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Daud ya? Ada apa enggak? Enggak ada. Ya, ini jadi apa? Meskipun libur itu doa-doa, zikir-zikir itu tetap harus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus di sini lanjutannya untuk menguatkan iman lagi yaitu doa sebelum dan sesudah makan. Yang kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW ya, di waktu mau makan kita disuruh untuk berdoa. Idza akala ahadukum falyudkurismallahi ta'ala. Ya, jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia menyebut asma Allah. Jadi kita mau makan, itu tetap kita disuruh untuk berzikir kepada Allah, ya, dengan baca bismillah, ya. Itu. Kalau dia lupa, ya, bismillahi awalahu wa akhiruhu. Ya, jika kita sudah makan lalu orang maca bismillah, ya, membaca bismillahi tawakkaltu bismillahi awalahu wa akhiruhu, ya. Terus zikir sebelum tidur. Nah, tetap dalam keadaan haid itu apa? Diperintahkan untuk zikir sebelum tidur juga, ya. Mau tidur ya disuruh untuk berzikir, ya. Meskipun yang ayat-ayat atau perintah untuk baca Al-Qur'an misalnya kita menyepakati mengikuti bagi orang haid tidak membaca Al-Qur'an, ya, tidak boleh membaca Al-Qur'an, ya tetap zikir yang lainnya yang harus kamu baca. Ya. Jadi ini tentang sunnah-sunnah untuk membaca doa dan lain sebagainya. Terus zikir sore, ya, sama kita tetap disuruh untuk zikir sore, ya, jangan ditinggalkan meskipun dalam keadaan libur. Ya, tadi dijelaskan orang yang membaca zikir sore, kalau dia membacanya di waktu sore terus malamnya meninggal, kalau sampai zikirnya itu tenanan, ya itu akan dimasukkan ke dalam jannah. Mulane zikir pagi dan sore kok aja digawe sepele, aja digawe santai. Tenanan kalau bisa tahu artinya. Sehingga zikir pagi dan sore itu tenanan. Sehingga nanti kalau kita itu mati setelah berzikir itu dijelaskan di sini apa? Dia akan masuk ke dalam jannah. Ya. Ya, tadi yang pertama tadi tentang
kelemahannya wanita di saat haid, ya, karena minimnya ilmu apa tadi? Minimnya ilmu, terus apa? Jauhnya dari zikir kepada Allah. Yang ketiga, sibuk dengan dosa. Nah, itu kelemahan-kelemahan wanita di saat haid. Nah, cara untuk menghilangkan itu biar kita itu tidak lemah imannya, maka disunahkan untuk mengamalkan amalan-amalan di saat di saat datang bulan. Yaitu apa tadi? Yang pertama, istighfar di waktu sahur, terus zikir pagi hari, terus apa? Zikir sehari semalam, zikir. Terus setiap kali memakai atau melepas pakaian, zikir setiap masuk keluar rumah, doa sebelum dan sesudah makan. Terus zikir sebelum tidur, zikir sore hari. Udah sampai itu ya. Nah, ini jadi silahkan kita semuanya berhati-hati dalam hidup ini, ya, meskipun kalian dalam keadaan libur, dalam keadaan haid, tetap amalan-amalan sunnah yang lainnya tetap harus dihidupkan. Ya, kalau sampai itu dalam keadaan sakit, minta kepada Allah, mohon kepada Allah ben ora sakit ki piye. Ya, biar kita itu enggak dikamuli karo syaitan, tidak dikungkung sama syaitan di saat seperti itu. Karena mudah sekali syaitan itu masuk kepada dirinya seseorang apabila dia jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang kita sampaikan, yaitu wirid wanita haid, yang mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti kalau pengen lengkapnya dibaca di dalam buku wirid wanita haid yang ditulis oleh Ustadz siapa tadi? Umar Abdillah. Abu Umar Abdillah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan berusahalah di waktu libur itu jangan sampai seperti yang dulu. Harus ada perubahan setelah mendapatkan ilmu ini. Kiranya itu aja, kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita nanti bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Kiranya itu aja, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairun laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka